keislaman manusia. Nah ini 3 sifat keislaman manusia sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud itu dia tengah-tengah. Artinya apa maksudnya tengah-tengah? Tidak ekstrim. Tidak ada Islam itu Islam ekstrim. Paham maksud saya? Ekstrim itu artinya apa? Ekstrim menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Nah dalam Islam itu tidak ada. Jadi Islam secara kafah. Islam secara kafah tadi sudah 3, berserah diri, lalu lisan dan hatinya seutuhnya, dan ketiga taat secara penuh, tak terbatas, dan setelah itu ada dimensi yang luar biasa, yaitu dimensi tawasud, tengah-tengah, tidak ekstrim, menganggap dirinya paling benar, enggak begitu. Tapi Islam yang sesungguhnya, Islam yang secara kafah apa? Dia menerima semua ajaran-ajaran yang dari Rasulullah SAW dikembangkan dan diamalkan oleh saudaranya pada hari ini. Diterima. Jangan mengatakan saya paling benar. Tidak ada yang paling benar. Banyak sekarang yang mengatakan saya paling benar sehingga orang lain salah. Kayak begitu kafir, yang benar Islam begini. Tidak. Selama Tuhannya Allah, selama nabinya Nabi Muhammad, selama kitab sucinya Al-Quran, maka itu saudara kita tawasud. Tengah-tengah, 3 ekstrim. Oh pakaiannya nggak kayak begini, kalau nggak pakainya kayak begini, nggak sunnah. Nah itu yang salah tuh Pak. Islam seutuhnya tidak seperti itu. Yang kedua, tegak berdiri. Maksudnya apa? Tegak berdiri untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini dimensi kafah Pak. Tegak berdiri untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini Islam kafah. Pengejawantahannya apa? Bentuk daripada Islam kafah. Dia mampu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dibalik. Apa itu? Amar munkar nahi ma'ruf. Memerintahkan kepada kemungkaran, melarang kepada kema'rufan, apa? Kebaikan. Salah. Jangan-jangan memang begitu dalam dunia hari ini itu. Dunia hari ini apa loh? Tadi amar nahi, amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar ma'ruf nahi munkar. Perintah kebaikan, melarang, mencegah kebatilan. Enggak, sekarang bukan. Melarang kebaikan, melarang kebaikan, memerintahkan keburukan sekarang ini. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita terjaga dan keluarga kita terjaga dari hal-hal yang demikian. Kedua, yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, dimensi tawazun. Nah, Islam kafah itu tawazun Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa itu tawazun? Seimbang. Ini Islam kafah. Tidak dunia saja, tidak akhirat saja, nggak boleh. Bahkan ada sebuah kisah di seorang sahabat Bapak Ibu dirahmati Allah, dari subuh sampai subuh di masjid mulu. Dari subuh sampai subuh, dari hari satu ke hari yang lainnya itu masjid mulu. Ditanya sama Rasulullah, "Hai sahabat, kenapa engkau di masjid mulu nih?" Lalu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanku." Kata Rasulullah, enggak. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengeluarkan orang itu. Mengeluarkan orang itu untuk apa? Untuk mencari rizki. Rizki Allah tidak ada berada di masjid, tapi rizki Allah berada di luar masjid. Bekerjalah kamu. Kira-kira begitulah bahasanya.
Nah, tawazun dalam kekafahan kita secara Islam ya harus dilakukan. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Berjuanglah kamu untuk kebahagiaan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa ada bagianmu di dunia. Nah, bagian di dunia itu apa? Bagian daripada ikhtiar keduniaan. Maka harus balance, harus seimbang. Tawazun kalau bahasa agamanya, seimbang. Tidak ke akhirat saja, tidak ke dunia saja. Bekerja boleh. Siapa yang melarang bekerja? Tapi ingat ketika waktu sholat, waktunya silaturahim, waktunya baca Quran, waktunya taklim. Pak, yang betul nggak ada waktu buat ngaji atau buat taklim, atau memang tidak mengadakan waktu buat taklim. Nah, itu beda tuh. Oke, Pak, kok nggak ikut taklim? Aduh, Ustaz, saya nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu, tapi tidak memberi waktu. Ini Pak, karena saking sibuknya tentang keduniaan, akhirnya apa? Tidak memberikan space waktu untuk akhirat. Nah, ini yang tidak disebut Islam kafah, Pak. Islam kafah itu salah satu dimensinya adalah dimensi tawazun. Apa tawazun itu? Seimbang. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian singkat kita. Mudah-mudahan besok kita belajar tentang terusan ayat ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Besok kita belajar. Jangan ikut langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Besok kita belajar sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Besok kita belajar di Rabu depan. Terima kasih Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan tadi sudah ada ciri daripada kafah seseorang dalam Islam. Apa saja tadi? Berserah diri. Yang kedua, lisan dan hati seiring sejalan. Yang ketiga adalah taat yang terbatas. Yang ketiga, lalu ada dimensi kafah yang memang harus diusahakan di dalam Islam. Yang pertama adalah tawasud. Yang kedua adalah tegak berdiri, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga adalah tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini Islam kafah. Islam kafah itu bukannya berarti di masjid mulu, enggak. Islam kafah itu bukan hanya baca Quran mulu, enggak. Islam kafah itu enggak begitu. Islam kafah. Zikir di masjid mulu, enggak. Tapi Islam kafah dia mampu untuk menyelaraskan antara dunia dan akhirat. Akhirat untuk keduniaan, dunia saya untuk akhirat saya. Luar biasa. Maka hidup itu akan menjadi tenang karena Islam itu menghadirkan ketenangan. Kalau Islam gak tenang berarti ada yang salah tentang keislamannya. Bukan Islamnya yang salah, tapi tentang keislamannya pada dirinya masing-masing. Barakallahu fikum. Jangan bosan jadi orang baik. Al-Fatihah.